Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pratiwi dengan NIM A1C3190086 dari kelas reguler C Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika rotasi. Nah, apa itu dinamika rotasi? Yuk langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, jadi dinamika rotasi itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak rotasi dengan memperhatikan penyebab gerak benda yang berputar mengelilingi poros atau sumbu putar yang disebut berotasi yang dipengaruhi oleh gaya massa atau besaran lainnya. Nah, rotasi ini merupakan suatu benda melewati poros atau sumbu putar. Hal-hal yang mempengaruhi dinamika rotasi. Yang pertama yaitu adalah momen gaya atau torsi. Yang kedua ada momen inersia. Yang ketiga ada momentum sudut. Dan yang keempat ada usaha dan energi. Momen gaya. Momen gaya adalah hasil kali antara lengan momen dengan gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, momen gaya dapat terjadi karena adanya gerak rotasi. Momen gaya merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Momen gaya bisa kita definisikan sebagai tau sama dengan R dikali F sama dengan R dikali T sin theta, di mana tau adalah torsi atau momen gaya, R adalah jarak benda, F adalah gaya dari benda, dan sin theta adalah sudutnya. Contoh momen gaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja yuk tonton video ini beserta dengan penjelasan. Contoh yang pertama yaitu engsel pintu. Karena dia membentuk sudut, maka harus diproyeksikan membentuk sudut. Untuk Fx sama dengan F cos theta dan untuk Fy sama dengan F sin theta. Jika kita lihat definisi, apakah Fx ini membuat batang atau pintu itu berputar? Tentu tidak ya. Kalau misalnya kita dorong ke porosnya, tentu tidak berputar ya. Sedangkan untuk Fy sama dengan F sin theta, jika kita berikan gaya, maka pintu itu akan berputar. Jadi momen gaya itu menyebabkan bendanya berputar. Nah, pernahkah kalian berpikir, mengapa gagang pintu letaknya selalu jauh dari engsel pintu? Pernahkah kalian mencoba membuka pintu dengan mendorong di dekat engsel? Bagaimanakah rasanya? Nah, ketika kita mendorong gagang pintu bukan di gagang pintu sebelah yang tetapi dekat dengan engsel, maka gaya yang diberikan harus lebih besar. Dengan adanya momen gaya atau torsi dapat sangat membantu kita dalam melakukan sesuatu hal. Misal saja, mengungkit sesuatu benda seperti membuka pintu dengan memberikan gaya pada ujung gagang pintu. Semakin jauh gagangnya, maka semakin ringan atau semakin mudah kita untuk memberikan gaya pada pintunya. Contoh yang kedua yaitu terlihat seseorang akan mengganti ban mobilnya yang kempes menggunakan dongkrak mobil. Nah, untuk mengangkat mobil, membuka bautnya atau kita bisa disebut poros, maka menggunakan gerak rotasi. Kuncinya itu semakin panjang kuncinya, maka semakin mudah kita untuk memutar bautnya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa momen gaya itu adalah besaran vektor yang memiliki nilai arah. Jika besarnya torsi adalah R dikali F, maka arahnya ini mengikuti kaidah tangan kanan, di mana jika arahnya searah dengan jarum jam, maka nilainya akan bernilai negatif. Dan jika nilainya berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilainya akan bernilai positif. Jika ada suatu benda bekerja beberapa buah momen gaya, maka resultan penjumlahan momen gaya mengikuti aturan penjumlahan vektor, di mana sigma R0 sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, atau sigma T0 sama dengan min R1 dikali F1 dikurang R2 dikali F2 ditambah R3 dikali F3. Bisa kita lihat di gambar bahwa ada 3 gaya. Jika porosnya berada di titik 0, maka terdapat 3 gaya, yaitu F1, F2, dan F3. Untuk torsi R1, maka searah jarum jam. Jika putarannya searah jarum jam, maka nilainya negatif. Dan jika berlawanan, maka nilainya positif. Untuk torsi 2, searah jarum jam.
otomatis bernilai negatif. Dan untuk torsi R3 bernilai positif karena berlawanan. Contoh soal, tentukan momen gaya yang dialami pada benda pada gambar di bawah ini. Nah, pada gambar di atas, momen gayanya searah, yaitu sama-sama searah dengan jarum jam. Maka resultan momen gayanya merupakan jumlah dari semua torsi yang bekerja, di mana sigma tau sama dengan 6 dikali 6 kali pangkat 10 min 2 ditambah 4 dikali 0 ditambah 10 dikali 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, kemudian dijumlahkan menjadi sigma T sama dengan 36 dikali 10 pangkat min 2 ditambah 20 kali 10 min 2 menjadi 56 dikali 10 min 2 nanometer. Kemudian kita ubahkan 10 pangkat min 2 nya ke depan menjadi torsinya adalah 0,56 nanometer. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.